Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pejabat Bupati Tulung Agung Heru Suseno melakukan inspeksi mendadak ke pasar grosir Ngemplak untuk mengetahui harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tersebut. Dari hasil pemantauan terdapat kenaikan harga untuk komoditas beras, namun pihak Bulog telah mensuplai kebutuhan beras dengan harga di bawah pasar. Pihak Pemkab sendiri akan terus membantu atau memantau harga bahan pokok makanan di pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga beras. Dari hasil pemantauan, harga komoditas lain seperti sayur mayur dan daging masih terpantau normal. Tidak ada kenaikan yang melonjak tinggi. Sedangkan di tempat lain, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, masih di atas harga eceran tertinggi. Masih tingginya harga beras baik premium maupun medium ini diperkirakan karena pasokan di pasar-pasar tradisional yang berkurang. Diduga para petani lebih banyak menyimpan cadangan gabahnya yang menyebabkan pasokan ke pasar-pasar berkurang. Di sisi lain, kemarau panjang dan hampir tidak adanya areal panen dari padi semakin mengurangi pasokan beras ke pasar-pasar. Pemirsa, dampak kemarau panjang karena El Nino membuat harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Semarang terus naik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Andre Aprianto di Semarang, Jawa Tengah. Andre, selamat pagi. Komoditi apa saja ini yang merangkak naik harganya? Baik, Reza dan juga Gemma, serta pemirsa selamat pagi. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, ada sejumlah harga barang atau bahan pokok yang terpantau menunjukkan nilai tertingginya, yaitu harga barang bahan pokok gula pasir dan juga beras. Untuk harga gula pasir di pasar tradisional Rasa Mala, Banyumanik, Kota Semarang, harga gula pasir terpantau di harga yang kami catat di harga Rp16.000 per kilogram, padahal di harga normal hanya berkisar di harga Rp13.500 per kilogram. Hal itu disampaikan beberapa pedagang pasar di pasar Rasa Mala, Banyumanik, Kota Semarang. Kenaikan atau mahalnya harga gula pasir di Kota Semarang, khususnya di pasar tradisional maupun pasar modern, terjadi sejak bulan September lalu. Selain komoditas bahan pokok gula pasir, komoditas lain seperti beras juga menunjukkan nilai tertingginya. Di pasar tradisional Rasa Mala, harga beras kualitas medium tercatat di harga Rp14.500, sedangkan harga beras kualitas premium atau kualitas super seperti C4 stroberi tercatat di harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras per 5 kilogram tercatat di harga Rp70.000 per kilo. Sementara itu kami juga sempat mencatat sejumlah harga barang bahan pokok lain yang kami catat meskipun harganya cenderung stabil. Di antaranya harga cabai merah besar di harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilo, harga bawang merah di harga Rp35.000 per kilo, harga bawang putih di harga Rp37.000 per kilo, dan juga harga minyak goreng kita di harga Rp14.500 per kilo, harga minyak goreng kemasan di harga Rp17.500 per liter, harga daging sapi di harga yang kami catat Rp115.000 hingga Rp135.000 per kilogram, harga daging ayam ras di harga Rp37.000 per kilo, dan juga harga telur tercatat di harga Rp27.000 per kilo. Reza. Iya, Andre, apa sebenarnya penyebab kenaikan dari harga-harga komoditas ini? Baik, Gemma, menurut keterangan dan data yang berhasil kami himpun dari Kasubdit Indaksi Satgas Pangan Jawa Tengah, AKBP Rosid Hartanto menyebutkan bahwa penyebab
mahalnya atau naiknya harga-harga komoditas terutama beras dan juga gula pasir. Yang pertama, mahalnya harga beras disebabkan karena produksi lokal gula pasir di tanah air masih belum mampu memenuhi kebutuhan gula pasir dalam negeri. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan gula pasir dipasok atau bergantung pada gula pasir impor. Hal ini yang menyebabkan mahalnya gula pasir di pasaran tradisional saat ini. Selain itu, sebab mahalnya beras di pasaran tradisional saat ini disebabkan karena kemarau panjang yang disebabkan karena El Nino yang menyebabkan banyaknya sawah yang terjadi fuso dan yang disebabkan juga karena sistem perairan atau irigasi yang buruk sehingga produksi beras atau gabah menjadi terhambat. Hal ini yang menyebabkan produksi beras atau tengkulak terpaksa menaikkan harga meskipun produksi beras meskipun disuplai ataupun suplai masih tinggi dan juga permintaan juga masih cukup tinggi. Demikian Reza dan juga Gemma, kembali ke studio. Baik. Terima kasih Andre Aprianto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.